Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan nasihat kemudian mengikuti nasihat tersebut. Orang-orang yang mendengarkan petunjuk kemudian mengambil petunjuk darinya. Kemudian menjadikan kita orang yang beristiqamah di jalan al-haq, di jalan kebenaran. Orang yang menapaki jalan kebenaran harus siap dengan berbagai macam ujian. Tidaklah dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam kecuali dalam keadaan beliau terasingkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba." Islam itu mulai dalam keadaan asing dan dia akan kembali kepada keterasingannya sebagaimana munculnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Bahkan ayyuhal ikhwan, banyak dari syariat-syariat Islam di zaman sekarang ini yang sebenarnya dulu adalah hal yang biasa diamalkan atau maksiat yang sudah biasa ditinggalkan. Tetapi sekarang ini ketika diamalkan maka menjadi asing. Ketika maksiat ditinggalkan malah menjadi asing. Maka kita harus siap dengan berbagai macam pertentangan atau penentangan dari orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang yang mengamalkan Islam. Kita harus bersabar di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta yatiya amrullah." Senantiasa ada sekelompok umat, sekelompok dari kalangan umatku, zahirina 'alal haqqi, yang senantiasa tampak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum, tidak bisa membahayakan mereka orang yang mengacuhkan mereka, tidak peduli kepada mereka. Hatta yatiya amrullah, sampai datang urusan Allah. Apa yang dimaksud dengan urusan Allah di sini? Sampai datang urusan Allah. Apa yang dimaksud dengan urusan Allah di sini? Senantiasa ada sekelompok umat dari kalangan umatku yang tampak dengan kebenaran. Ya, sampai datang urusan Allah. Apa maksudnya? Yaitu angin yang mewafatkan seluruh orang yang beriman.
sehingga tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah di muka bumi, sehingga tinggallah syiraru khalqillah, makhluk-makhluk yang paling buruk yang tinggal di muka bumi ini, yang tidak ada keimanan sama sekali. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mempelajari agama Islam, kemudian juga dari banyak sumber kita bisa mengkaji agama ini. Maka kita harus bersyukur dengan segala kenikmatan dan juga kemudahan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada hari ini insyaallah kita membahas beberapa kiat untuk mengangkat kefakiran dan kemiskinan pada seorang muslim. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah at-tawakkulu 'ala Allah Ta'ala, haqqa tawakkulih, bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, maksudnya bergantung dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah, bukan kepada manusia, ya, atau kepada sesuatu yang tidak jelas seperti kepada jin atau kepada puyang atau nenek moyang dan seterusnya. Jadi bab tawakal adalah bab yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, bergantung kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka itu cukup baginya. Ya. Oleh karena itu kita tidak perlu bergantung atau menggantungkan hidup kita ini pada manusia. Mungkin ada seorang melihat orang yang kaya, kemudian mengharapkan sesuatu darinya, maka yang ada hanyalah kekecewaan. Kalau kita berharap kepada makhluk, maka berujung kepada kekecewaan dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi kalau kita bergantung kepada Allah, maka pilihan Allah adalah yang terbaik bagi seorang mukmin. Ya, pilihan Allah lah yang paling baik. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah terhadap orang-orang yang beriman Maha penyayang. Begitu pula ayol ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dengan hati burung. Bagaimana burung itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalaulah kalian bergantung kepada Allah dengan sebenar-benarnya, la razaqakum kama yurzaqut thair, maka kalian akan diberikan rezeki, ya, atau la ruziqtum sebagian lafaz, kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Taghdu khimasa, di waktu pagi burung itu pergi dalam keadaan lapar. Wa taruhu bitana, dan dia kembali di waktu sore dalam keadaan perutnya kenyang. Ya. Sekarang pertanyaan, apakah burung itu diam saja di sangkarnya ataukah dia berusaha? Dia tetap berusaha. Jadi tawakal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tawakalnya burung, bukan seperti para pengangguran.
yang bergantung kepada orang tua dan orang sekitarnya, sibuk main game, ingin sesuatu pinjaman online. Nauzubillah min dzalik. Sudah merepotkan orang tua, merepotkan orang lain, menjadi beban. Subhanallah, seorang muslim pantang meminta-minta. Seorang muslim pantang mengemis. Ini kemuliaan seorang muslim. Kata Rasulullah SAW, fa inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang muslim terletak pada salat malamnya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan harga dirinya terletak pada dia tidak bergantung kepada orang lain. Maksudnya dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Masalah bab meminta-minta ini bab yang lain ya. Nanti ada pembahasan sendiri kapan dibolehkan untuk meminta. Ada pembahasan sendiri. Tapi secara umum seorang muslim pantang untuk mengemis, pantang untuk meminta, pantang tergantung dengan orang lain. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan seseorang yang meminta sesuatu, yaitu harta. Akhirnya disuruh menunggu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan datanglah satu keranjang kurma. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kurma tersebut kepada orang yang meminta tersebut. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innaka laulam ta'tihi latatka. Sesungguhnya engkau kalau tidak mendatanginya, maka dia yang akan mendatangimu. Maksudnya apa? Meskipun engkau tidak memintanya, maka dan engkau berusaha mencari dengan cara yang halal, maka rezeki itu akan datang kepadamu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar para sahabat tidak tergantung dengan sedekah atau pemberian orang lain. Termasuk kita katakan bagi para pengurus lembaga pendidikan, ada di sini yang di SD, ada ya. Maka kita katakan terkadang ada yang mengeluh, saya hanya dikasih sekian ratus ribu atau sekian, masih jauh di bawah UMR. Maka kita katakan jangan lihat di sana, kalau kurang cari sendiri. Ini yang selalu kita katakan kepada guru-guru kita, teman-teman kita, kalau kurang cari sendiri. Bikin gorengan kayak, bikin donat, ya kan? Atau misalkan jualan jasa apa, jualan apa keahlian yang kita miliki. Ada teman-teman yang pintar gambar, maka jual gambar, bikin logo, ngurus akun. Kalau misalkan dia lebih canggih, ngurus akun perusahaan atau toko, diuruskan, dibayar jasanya. Jadi pikiran selalu terbuka, ya, selalu terbuka, tidak bergantung kepada orang lain. Jadikanlah ini sebagai ladang amal, sebagai ladang amal. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man nazalat bihi faqah, barang siapa yang tertimpa kemiskinan, fa anzalaha bin nas, kemudian dia gantungkan kepada manusia, lam tusadda faqatuhu, maka tidak akan tertutupi kemiskinannya. Jadi kalau misalkan dia jatuh miskin, kemudian dia gantungkan kepada manusia, tidak akan tertutupi kemiskinannya. Waman anzalaha billah, barang siapa yang menggantungkannya kepada Allah, yushikullahu lahu birizkin ajil aw ajil, maka Allah akan mendatangkan kelapangan, baik dalam waktu cepat ataupun lambat. Maka seorang mukmin harus membiasakan diri untuk menjadi orang yang berada di atas tangannya. Membiasakan diri menjadi orang yang berada di atas tangannya, bukan dikit-dikit minta.
Kapan di rumah makan pengennya ditraktir. Kapan ada orang datang dari jauh minta oleh-oleh. Ya. Kapan punya sesuatu yang baru ingin dapat bagian juga. Kapan ada yang panen, ya, minta bagian. Kalau bisa manusia mukmin itu al-yadul ulya khairun minal yadis suflah. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau dia menggantungkan diri kepada Allah dan berusaha, maka dia akan berpikir kritis, otaknya selalu bergerak. Tapi kalau dikit-dikit minta, dikit-dikit mengemis, ya, maka tidak akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kefakirannya. Coba kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, orang kaya di Mekah dulu, hijrah meninggalkan harta. Apa yang beliau lakukan? Dipersaudarakan dengan seorang Ansori. Saya akan ceraikan satu istri saya, kemudian saya berikan kepadamu, kamu nikahi dia. Harta saya bagi dua, setengahnya untukmu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Karena beliau terbiasa memberi. Dullani ala suq. Ya, dullani ala suq, di mana pasar? Di mana pasar? Akhirnya beliau berusaha dan terus berusaha, dan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan beliau sebagai orang yang kaya di Madinah. Bahkan disebutkan Utsman bin Affan juga merasakan warisan dari Abdurrahman bin Auf. Maka kita katakan ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tawakal kepada Allah adalah solusi yang paling jitu untuk menghadapi kemiskinan. Begitu pula nanti kita bahas masalah hutang. Yang kedua ayo ikhwan adalah al-istighfar. Istighfar, ya. Banyak bertaubat. Senantiasa bertaubat. Ada orang berkata, "Ustaz, saya sudah berhijrah, tetapi kenapa masih mengulangi perbuatan maksiat saya? Padahal saya sudah berubah, Ustaz, saya sudah bertobat, tapi kenapa masih terkadang ada bujukan setan, saya masih melakukan perbuatan maksiat?" Maka kita katakan yang namanya taubat itu pekerjaan setiap saat, setiap hari. Jadi setelah kita berhijrah bukan berarti kita berhenti untuk bertaubat. Bahkan orang-orang yang bertakwa kerjaannya adalah bertaubat. Kerjaannya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena manusia diciptakan, ya, suka melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. Bagaimana faqultu astaghfiru rabbakum, dan saya mengatakan, kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, dan saya mengatakan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia itu maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah turunkan dari langit kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta-harta, wa banin, dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan memberikan kepada kalian taman-taman. Wa yaj'al lakum, dan Allah akan menjadikan untuk kalian anhara, sungai-sungai. Maka kita katakan ayo ikhwan, ini adalah kenikmatan dan juga rezeki yang Allah berikan untuk orang yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian berarti ada kaitan antara dosa, ya, kemudian istighfar dengan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu kita beristighfar dan merenungi kesalahan kita, ya, jangan-jangan Allah memberikan kesulitan kepada kita. Yang pertama kali kita lihat adalah apakah saya dulu pernah melakukan perbuatan dosa, pernah tidak saya menipu,
Kalau jadi tukang, pernah tidak saya berkhianat? Ya. Kalau misalkan jadi pegawai, apakah saya sudah memenuhi waktu saya dengan benar? Apakah saya ada korupsi waktu? Misalkan. Kalau dia pedagang, apakah saya pernah berlaku curang sebelumnya? Introspeksi dulu diri kita. Kemudian kita beristighfar, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini karena dosa itu. Ini karena dosa yang sebelumnya kita lakukan. Karena orang yang beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan. Ya, hujan itu di negeri Arab sebagai lambang apa? Keberkahan. Saya ingat dulu ketika di Arab, di Madinah, hujan itu turun hanya 3 kali dalam setahun. 3 kali saja. Ini baru-baru ini saja katanya sampai 30 kali ada gitu dalam setahun. Jadi dengan turunnya hujan maka tanah tersirami, ya kan? Tanah tersirami. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memperbanyak harta dan juga anak keturunan. Tetapi terkadang dia sudah beristighfar dan ternyata karena tidak ber-KB Allah berikan anak lagi. Ya. Ini belum besar. Ini akhwat ada nggak? Nggak ada akhwat. Nggak ada. Jadi punya anak malah merasa khawatir nanti gimana besarnya, gimana pendidikannya. Ya, mengapa kita tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Setan itu selalu menjanjikan apa? Kemiskinan. Selalu menjanjikan apa? Kemiskinan. Jangan. Padahal apa? Saya dulu teringat ketika saya SMA dulu, dan ini juga menjadi pemacu ya sebenarnya. Kata beliau pedagang. Orang ini batas-batasi batas-batasi punya anak. Justru itulah katanya yang menyebabkan apa? Dia dalam keadaan begitu saja. Coba katanya waktu itu beliau bilang seperti ini. Coba dia punya anak 4, 5. Ini alhamdulillah saya punya anak, waktu punya anak 4 ada pick up katanya. Punya anak 5 punya ini kan gitu. Masya Allah. Nah, karena itu ya ikhwan, disyukuri. Ya, kalau tidak KB diberikan anak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri dan kita hadapi, minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gantungkan kepada diri kita sendiri. Kalau hitung-hitungan manusia ya seperti itu tuh manusia, setan yang berperan di sana. Dalam hidup ini banyak yang nggak masuk rumus matematika. Coba kita ke pasar, beli tomat 1 kilo, harganya berapa sekarang? 8.000. Kalau beli 100 kilo, kalau hitung-hitungan kita kan 800.000 berarti ya. Segi itu gak kenyataannya? Kita beli 100 kilo berapa? Berapa kalau kita beli 100 kilo? Pasti di korting. Iya gak? Nggak mau lah, aku beli 100, saya beli 100 kilo masa 800.000? 600.000 mungkin. Ya kan? Nggak masuk hitung itu. Mungkin 500 dapat kata Asupri. 500 dapat. Masa beli 100 kilo katanya. Daripada busuk kan? Ya. Kasih 500.000. Ya kan? Coba sekarang. Ini ada di suatu rumah kosong. Masuklah 1 orang takut. Kemudian masuk lagi 1 orang takut. Kemudian masuk lagi 1 orang takut. Berapa orang takut di dalam rumah itu? Enggak ada. Jadi berani. Iya enggak?
Jadi kita bertiga, jadi berani kita bertiga. Jadi ini hitung-hitungan yang katakanlah berbeda dengan hitung-hitungan matematika gitu. Ya kan? Kalau punya istri itu rasanya Masya Allah bahagia, tenang gitu kan. Yang bujang sudah nikah merasakan itu gitu kan. Coba, satu kebahagiaan. Kalau 4, berarti 4 kebahagiaan. 4 kepusingan kan gitu. Ini sudah nggak masuk hitungan matematika gitu kan. Sudah nggak masuk hitungan matematika. Jadi banyak hal yang tidak masuk dalam hitungan matematika. Nah sama dengan rezeki, konsep rezeki juga demikian. Baik, begitu pula dalam surat Hud ayat yang ketiga. Yang ketiga, ini kita bagaimana nih? Kita nanti azan dulu baru lanjut apa azan sholat? Bagaimana Ustaz? Oh gitu, azan sholat baru lanjut. Itu biar long ya. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, bersilaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan. Di sini ayo ikhwan, terkadang keluarga itu kalau berdekatan maka sering terjadi konflik. Benar apa benar? Ya kan? Benar. Kalau berjauhan memang kangen-kangenan, nggak ada masalah. Tapi kalau berdekatan, tapi di sana kita malah disuruh coba. Kalau bersedekah, mana yang lebih utama? Kepada keluarga, kepada kerabat. Karena di sana ayo ikhwan, setan tidak akan membiarkan ya kita itu bersilaturahmi dengan baik kepada kerabat kita, memunculkan perselisihan. Makanya kita katakan ini menjadi nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yusa'u fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Kalau misalkan ada orang tua kita berselisih dengan saudaranya, kita yang menjadi penengah, kita tetap berbuat baik kepada ya bibi atau paman, meskipun dia berselisih dengan orang tua kita, kita berusaha terus menyambung hubungan tali silaturahmi. Agar apa? Keluarga ini tetap rukun, damai. Dan juga akibatnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur dan juga apa? Melapangkan rezeki. Melapangkan rezeki. Bisa jadi karena ada pembiaran, ada keluarga berselisih dibiarkan, itulah sebab Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki kita. Masya Allah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimanihi wa rahimakumullah. Jadi sambung tali. Ada saja ya, terkadang di keluarga itu, apalagi keluarganya banyak bersaudara gitu ya, biasanya yang kalau saya amati, yang paling banyak bicara dan menuntut adalah yang paling lemah agamanya. Yang paling lemah agamanya. Saya pernah dicurhati oleh ada kakak adik, mereka ada 8 atau 9 saudara gitu. Seingat saya 9. Semuanya sudah dikasih satu ruko. Satu ruko di Jalan Sudirman, bayangkan. Ya. Tapi ada satu kakaknya, katanya, satu kakak dari yang beliau curhat ini, yang subhanallah ketika ada uang, ada emas sekian berapa gram lupa saya, menuntut warisan lebih. Rumah saya masih buruk, saya mau mantu, ya,
mau ngawinkan anak, maunya saya yang lebih banyak. Usaha saya nggak ada, saya pengen punya dapat ruko yang usahanya laris. Padahal sudah dibagi satu ruko, bukan main. Tapi kita kalau melihat perselisihan seperti itu, maka sebagai anak ya, atau sebagai kerabat, atau sebagai saudara misalkan, kita harus berusaha untuk mendamaikan atau menyambung hubungan silaturahmi tersebut. Nah, kemudian permasalahan sekarang ini maksudnya dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, sedangkan di catatan Lauhul Mahfuz kan tidak ada ajal yang dimajukan dan dimundurkan. La yastakhiruna anha sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak diakhirkan dan tidak dimajukan. Begitu pula catatan amal, ya. Bagaimana ini? Maka jawabannya yang berubah itu adalah yang di catatannya para malaikat. Karena malaikat itu ada yang mencatat takdir. Fayu'maru bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa sa'idun au syaqiyun, ya. Dia mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara. Dicatat oleh para malaikat. Ajal juga, rezeki juga. Jadi dicatat oleh para malaikat rezeki dan ajalnya. Dan ketika dia melakukan suatu amalan, para malaikat pencatat takdir merubah catatannya karena seorang hamba melakukan salah satu sebab. Dan perubahan itu, sebab perubahannya semuanya telah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Perbuatan malaikat mencatat itu pun juga sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang keempat, ayyuhal ikhwan, adalah berinfak, yaitu bersedekah. Tidak perlu khawatir ketika kita bersedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Allah Subhanahu wa taala katakan, apa yang kalian infakkan dari sesuatu, fa huwa yukhlifuhu, maka dia akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah yang maha memberikan rezeki, sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi jangan khawatir. Hanya saja memang kita perlu memikirkan bahwa yang pertama kali harus kita berinfak kepadanya adalah nafkah wajibah. Nafkah yang sifatnya wajib, dan itu juga mengeluarkan harta. Kepada siapa yang pertama kali kita berikan nafkah wajib itu? Kepada siapa? Kepada istri, pada anak. Pertama itu kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita kelaparan kemudian kita berikan kepada istri. Infakkan dulu kepada diri kita sendiri. Anfiq ala nafsik. Infakkanlah kepada dirimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dulu dari yang wajib pertama kali kita infakkan adalah diri kita sendiri. Kemudian terpenuhi kewajiban, berikan kepada orang-orang yang kita tanggung. Siapa saja yang kita tanggung? Istri, anak. Kemudian misalkan ada orang tua yang kita tanggung, atau misalkan anak yatim yang kita tanggung. Fokus kepada orang-orang yang kita nafkahi. Dan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jadi
kita fokus kepada ini, hilang fokus ini ceritanya nih. Saudara sekalian. Terkadang ada orang yang merasa saya tidak mampu bersedekah. Sebenarnya setiap hari kita bisa bersedekah. Ya, ketika kita memberikan kepada anak, istri, niatkan, bukan hanya menjadi kebiasaan, tapi niatkan. Setiap kita memberi makan istri, dia makan, niatkan itu sebagai sedekah kita. Kepada anak, niatkan sebagai sedekah. Kepada orang-orang yang kita tanggung, niatkan sebagai sedekah. Jadi bisa seorang itu bersedekah tiap hari meskipun dalam keadaan berkekurangan. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Takutlah kalian kepada neraka meskipun hanya dengan bersedekah sebelah dari kurma. Jadi kurma, kita ada satu kurma, kita belah, satunya untuk kita, satunya untuk orang lain. Itu kan luar biasa sedikitnya menurut kita. Tetapi ayo ikhwan, cobalah ya. Ternyata kalau kita cari, masih banyak orang yang makan itu hanya 1 kali sehari. Ya, masih kesulitan apa untuk makan hari ini. Itu kalau kita cari, maka ada. Makanya penting kerjasama. Terkadang ada orang yang nggak suka belusuan ya. Ada juga yang suka belusuan. Nggak suka belusuan tapi banyak harta. Yang suka belusuan mau memberi tapi tidak punya. Bagaimana cara menggabungkannya? Kerjasama. Ya, yang punya harta nanti ambil aja beras di rumah saya, antum yang belusuan. Contohnya saya ya, kalau saya mendingan depan komputer dah, sudah sama depan buku daripada jalan-jalan belusuan. Tapi ada ustadz kita, masya Allah, ya, lebih pokoknya tiap sore harus jalan, harus belusuan kemana-mana. Jadi hobi. Kalau saya disuruh untuk ngitung duit, males. Ngapain banyak. Tapi ada orang-orang akuntan yang jurusan akuntan itu, walaupun bukan uang dia tuh bahagia menghitung detail uang sampai seperak-peraknya. Itu ada kebahagiaan sendiri. Ya, berikan tugas itu kepada orang yang hobi itu. Ya kan? Tapi kalau seperti saya disuruh hitung duit, nggak mau saya. Antum aja lah. Jadi yang seperti ini kalau bekerja sama kan nikmat. Banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Pekerjaan besar yang kita lakukan. Rasulullah SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Ada kisah salah satu wali Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim. Bainama rajulun bi falah. Ketika ada seorang di tanah lapang, minal ardi, fa sami'a sautan fi sahabah. Maka dia mendengar suara dari balik awan. Isqi hadiqata fulan. Tumpahkanlah airnya ke
kebunnya si fulan. Fatanahha dzalika sahab, akhirnya menjauhlah dari orang ini awan tersebut ke tempat si fulan. Fa afragha ma'ahu fi harratin, kemudian menumpahkan di suatu lahan. Fa idza syarjatun min tilka syirat qad istaw'abat dzalikal ma' kullah. Ternyata ada saluran air itu tidak menampung tumpahan air hujan tadi. Akhirnya ada seseorang fatatabba'al ma'a fa idza rajulun qa'iman fi hadiqatihi yuhawwilul ma'. Dan ternyata ada seseorang di sana yang dia mengarah-arahkan air. Ya. Air turun hujan ya diarahkan ke lahannya yang lain. Maka berkatalah orang yang mendengar tadi, orang yang pertama tadi, ya fulan masmuk, wahai fulan, siapa namamu? Karena diikuti, awan itu diikuti perginya. Fulan, nama saya si fulan. Disebutkan nama yang sama dengan apa yang disebutkan di balik awan. Maka berkatalah orang tersebut yang kedua, lima tas'alni, ya Abdullah, lima tas'aluni anismi, mengapa engkau tanya tentang namaku? Faqala inni sami'tu sautan fi sahab, sesungguhnya tadi saya mendengar suara di balik awan, alladzi hadza ma'uhu, yang mana awan ini membawa air yang tumpah ini, yaqulu iski hadiqata fulan, dia berkata tuangilah atau tumpahkanlah ke kebunnya si fulan. Fama tasna'u fiha, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu ini, hasilmu ini atau kebunmu ini? Ama idza qulta hadza fa inni anzur ila ma yakhruj minha, kalau seperti itu yang kamu katakan, sesungguhnya saya melihat hasil dari hasil panennya. Fa atasaddaqu bi thuluthihi, saya bersedekah sepertiganya. Wa akulu ana wa iyali thuluthan, dan saya memakan, begitu pula keluargaku, sepertiganya. Wa aruddu fiha thuluthahu, dan saya kembalikan ke kebun ini sepertiganya lagi. Taib, jadi ini amalannya. Amalannya dibagi sepertiga, sepertiga untuk dia, sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk kebunnya. Sekarang pertanyaan, berapa banyak dia bersedekah sehingga menjadi salah satu wali Allah? Jawabannya 1 per berapa sedekahnya? 1 per berapa? Asam. Nah, coba. Kan 3/3, ya kan? Orang itu kalau nanam kebun, wajar dong, misalkan ini dikembalikan ke kebun. Jadi yang hasil yang dia terima cuma 2/3, ya kan? Karena ini dikembalikan ke kebun, berarti hasil yang diterima 2/3. Sedekahnya 1/3 dari 2/3. Dan untuk dia 1/3 dari 2/3, berarti dia sedekah berapa? 50%. Setengahnya. Bapak F setengah kebun. Masya Allah. Baik, Allah alam bisa. Kita cukupkan dulu, nanti azan kemudian langsung iqamat ya. Langsung iqamat kemudian nanti insyaallah setelah Isya kita lanjutkan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz. Live ini nggak angkat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita lanjutkan hal-hal yang bisa mengangkat kemiskinan dan kefakiran adalah al-iktsar minad du'a wa talabu rizqi minallah. Memperbanyak berdoa dan meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sering berdoa. Bahkan pada hal-hal yang kita anggap remeh sekalipun kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mengatakan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau gantungkan kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Bahkan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan tali sepatu saja pun minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita diberikan kesulitan-kesulitan, contohnya ada hutang, maka senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa doa untuk dilapangkan hutang, dan yang paling ringkas adalah kita membaca doa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya, jadi ya Allah, ikfini bihalalik, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari selainmu. Ini apa nih? Jahe. Kopi apa jahe? Oh, kopi. Nanti nggak tidur pula. Baik. Yang keenam, saya ada sebarkan tulisan di internet tentang 3 doa untuk melunasi hutang. Mungkin antum bisa search ya, searching 3 doa untuk melunasi hutang. Yang keenam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya makhrajan, jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka, tidak terduga. Jadi kapan kita ya dalam keadaan kita ini sempit, selalu minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terus berusaha. Jadi bukan hanya minta tapi juga mengerjakan sebab. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan. Baik. Kemudian
kita ingatkan ayo ikhwan, ya jangan sampai memakan riba. Ma ahadun aktsara malahu min riba illa kana akhiru hayat illa kana akhiru amrihi fi qillah atau ila qillah. Maka sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang yang memperbanyak hartanya dengan cara riba kecuali akhir perkaranya adalah miskin. Jadi kalau mau banyakin harta dengan cara riba, justru malah nanti jatuh miskin. Jangan. Ya, percuma. Tidak perlu kita ingin dilihat sebagai orang yang kaya, ya, sehingga kita menggunakan cara-cara ribawi. Atau bahkan misalkan kita yang menjadi yang meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian kita anakkan uang tersebut. Ya, menganakkan uang itu istilah zaman dahulu, ya, artinya riba. Jangan. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahkan orang-orang yang berhutang. Mudahkan orang-orang yang berhutang. Insyaallah kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yassara mu'siran yassarallahu fid dunya wal akhirah. Yang melapangkan orang yang kesusahan, maksudnya dalam pembayaran hutang, maka Allah akan mudahkan di dunia dan di akhirat. Taib. Kemudian selalu yang ketujuh, selalu berbaik sangka, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala dalam hadis qudsi, ana 'inda zanni 'abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. In zanna bi khairan falahu. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka dia mendapatkan kebaikan. Wa in zanna bi syarran falahu. Dan jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka dia mendapatkan keburukan. Maka di sini selalu berbaik sangka. Mengapa kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ya ikhwan, semua yang terjadi pada diri kita dan juga orang lain telah tercatat di mana? Di takdirnya, di Lauhul Mahfuz. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, dapat istri cerewet, ya, alhamdulillah, ternyata apa? Kebaikannya sangat banyak dari istri yang cerewet, gitu kan? Atau misalkan dapat belum dikaruniai anak, itu semuanya telah dicatat di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selama iman masih ada di dalam hati kita, maka apapun yang Allah lakukan kepada orang yang beriman, itu adalah bentuk rahmat Allah kepada dirinya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang yang beriman Maha Penyayang. Ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya Allah terhadap orang-orang yang beriman rahiman. Apa? Maha Penyayang. Kita beriman apa tidak? Beriman. Berarti apa yang Allah lakukan kepada kita, itu adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, nanti pada akhirnya seorang mukmin akan tahu
bahwa pilihan Allah lah yang terbaik untuknya, suka atau tidak. Pilihan Allah lah yang terbaik untuknya. Ya. Terkadang mungkin ada yang mendapatkan istrinya Gen Z, sibuk dengan HP terus gitu ya. Ya. Tapi ternyata tidak suka ganggu tetangga, lisannya bagus, adabnya bagus. Sementara tetangga yang lain emang dia supel tapi lidahnya tajam, suka menipu pula. Alhamdulillah istri saya tidak suka menipu orang lain, kan gitu. Lihat segi baiknya, banyak nilai-nilai positif yang didapatkan. Pada akhirnya mungkin contohnya seperti ini. Ada seorang dokter gigi cerita kepada kawannya, saya kalau di mana? Di Jogja katanya, di kotanya, penghasilan saya tuh sebagai dokter gigi bisa lebih dari 40 juta. Ya, bisa lebih dari 40 juta. Tapi orang tua saya menyuruh saya kembali ke sini. Ya. Memang berat. Kenapa? Di situ lapak harta. Sedangkan di sini tahulah sendiri, orang mau berobat gigi cari yang murah kan gitu kan. Masih daerah-daerah pedesaan gitu juga, masih daerah sepi lah. Kalau di kota kan sekali cek aja berapa ratus ribu tuh sudah pasaran gitu kan. Ini pasang harga lebih dari 100 sudah dikata-katain gitu kan. Tapi subhanallah ada hikmah, baru sadar ya katanya. Alhamdulillah saya suka desain, suka gambar. Saya jualan gambar di internet. Ya, jadi setiap bulan kalau mau umroh bisa. Gitu. Dari penghasilan itu. Jadi bisa lebih dari 40 juta dari gambar, jualan gambar itu saja bisa. Sekarang kan ada gambar-gambar digital gitu kan. Beliau ceritakan seperti itu. Jadi orang itu akan tahu bagaimana pilihan Allah adalah yang terbaik setelah sekian lama. Contohnya saya pernah disupir oleh bapak-bapak ya, om-om gitu ya, bapak-bapak. Dia bertahun-tahun menikah tidak dikaruniai anak. Akhirnya beliau berkata, ya satu sisi saya bersyukur Ustaz tidak punya anak sambil nyupir. Kenapa Pak? Saya itu paling tidak tahan dengan bau mising, bau kencing bayi. Jadi kalau itu sampai ada di rumah saya, rasanya saya mendingan tidur di luar. Pokoknya nggak bisa saya tahan dengan bau bayi. Nggak tahu lah kalau jadinya kalau misalkan ada yang seperti itu. Masya Allah, dia menganggap bahkan apa? Ujung-ujungnya adalah syukur. Ujung-ujungnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu intinya poin yang ketujuh ini, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan adalah mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Dan kalau seandainya di daerah kita tinggal ya tidak ada kemajuan, maka berhijrahlah ke tempat lain untuk mencari rezeki yang halal. Kalau di dalam syariat kita ini ada namanya ihya al-mawat, menghidupkan tanah-tanah yang mati. Dan ini dilakukan oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman. Ada tanah yang tidak digarap, tidak ada yang punya, digarap. Ya. Tanah mati, digarap, dihidupkan, ditanami, akhirnya apa? Dia menghasilkan manfaat. Itu termasuk bagian dari ajaran agama Islam, ihya al-mawat. Jadi tanah-tanah itu tidak dibiarkan kosong plong tanpa ada manfaat. Baik. Jadi apa? Tetap kepada prinsip kita harus mencari rezeki yang halal.
Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih." Dan dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi dhalulan, ya, mudah dijalani, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya, wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rezekinya. Jadi apa? Untuk mendapatkan rezeki Allah, bisa jadi kita juga harus cari lingkungan baru atau tempat baru. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah, ya, negeri Allah itu luas, bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa berhijrah di dalamnya. Oleh karena itu, ya ikhwan, ini termasuk yang disyaratkan oleh para ulama untuk mendapatkan rezeki. Kemudian selanjutnya, masalah rezeki yang halal. Ma'akala ahadun ta'aman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang makan suatu makanan, ma'akala ahadun ta'aman qad khairan min an yakula min amali yadihi. Tidak ada, ya, yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Jadi dia berusaha bukan dengan meminta-minta atau dikasih orang lain, tidak, tetapi dia berusaha sendiri. Dia berusaha mencari rezeki. Jadi tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi." Sungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya. Wa waladuhu min kasbihi, dan anaknya itu termasuk hasil usahanya. Jadi ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang tua minta kepada anaknya dengan dalil ini, itu bukan suatu yang aib, karena anaknya itu adalah hasil usahanya. Wa waladuhu min kasbihi. Sebagian ulama menghasankan hadis, anta wa maluka liabika. Engkau dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Maka kita katakan, kalau orang tua minta harta anaknya, harus diberikan. Jadi itu bukan suatu yang aib. Misalkan orang tua sudah sampai umurnya, ya, dia ini belikan beras dulu, belikan ini dulu, ambilkan ini, ya, belikan minyak misalkan, atau hal-hal yang bisa dia minta dari anaknya, maka bukan suatu yang aib. Kenapa? Karena anak adalah bagian dari usahanya. Makanya di sini ya ikhwan, terbukti bahwasanya di masa tua yang paling dibutuhkan oleh seorang bapak dan ibu adalah kesolehan anaknya. Ya, meskipun seorang anak itu banyak harta, tapi belum tentu dia bisa membahagiakan orang tuanya. Dan betapa banyak anak yang biasa-biasa saja, tetapi dia bisa membahagiakan orang tuanya. Punya banyak anak, tapi tidak ada yang mendampingi hidupnya. Ya kan? Makanya kalau di negeri Arab, orang-orang soleh itu rebutan mengasuh orang tuanya. Bahkan pernah saya dapatkan cerita, sampai rebutan dua saudara, hak pengasuhan orang tua diletakkan ke siapa? Di pengadilan. Mau tinggal di mana sampai diperselisihkan. Tidak ada yang mau ngalah.
Kenapa? Ingin berbakti kepada orang tua. Ini sekarang buang-buangan. Banyak orang sekarang mau buang, kamu aja lah, kamulah. Subhanallah, tidak. Justru kalau ada orang tua, itu adalah kesempatan yang besar untuk kita dapatkan kesempatan untuk berbakti. Terutama ayolah ikhwan, untuk antum yang sudah mencapai usia 40 tahun, maka kita ingatkan di sanalah ya, jika masih dikaruniai ada orang tua, maka gunakanlah kesempatan itu untuk benar-benar berbakti kepada kedua orang tua, bukan malah buang-buangan. Malah orang yang soleh itu akan sangat bahagia jika mau orang tuanya ya merepotkannya. Jadi saya dulu Ramadan ya, atau majelis kapan ketika di Masjid Nabawi. Waktu itu sama Ustaz Riki pergi, berarti September tahun lalu pergi umroh, kemudian di Madinah saya hadiri salah satu majelis. Saya hadir di salah satu majelis masyayikh. Ada 3 hal yang beliau sebutkan tentang berbakti kepada orang tua. Beliau menasihati, subhanallah, ada 3 hal, coba saya ingat-ingat ya. Hati-hatilah ayolah ikhwan, kalau antum punya orang tua tapi tidak pernah menanyakan kabar. Orang tua tidak pernah menanyakan kabar kepadamu, itu berarti orang tua sudah tidak peduli. Karena normalnya orang tua itu ingin tahu keadaan anaknya setiap hari, bahkan setiap hari orang tua itu tetap ingin tahu keadaan anaknya. Yang kedua, hati-hatilah ayolah ikhwan, kata beliau, kalau orang tua tidak pernah minta tolong kepada kita, katanya. Masya Allah, kata saya, kalau orang tua tidak pengen minta tolong kepada kita, itu adalah pertanda bahwasanya sudah tidak membutuhkan lagi. Artinya kita itu tidak bisa diharapkan. Tidak bisa diharapkan kalau orang tua tidak pernah minta tolong kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga saya lupa. Jadi intinya poin yang pertama dan yang kedua ya, kalau orang tua minta tolong kepada kita itu berarti apa? Orang tua itu masih sayang, ya. Sayang. Terkadang juga orang tua itu bukan karena tidak punya, bukan karena tidak mampu, tetapi ingin melihat bagaimana pendidikan beliau di waktu dulu. Apakah anak saya berbakti atau tidak, ya? Karena itu ini ya hal yang harus seorang anak berhati-hati. Kalau tidak pernah orang tuanya menghubungi atau menanyakan kabar, berarti jangan-jangan kita yang tidak perlu peduli kepada orang tua. Kalau orang tua tidak pernah minta tolong, berarti bisa jadi itu adalah perasaan dari orang tua yang tidak merasa butuh dengan kita. Kemudian yang selanjutnya, tadi saya lupa ya, ada amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah. Ada nggak? Hatta luqmata
yarfa'uha ila fimraatihi, kata Nabi SAW, sampai satu suapan yang dia suapkan ke mulut istrinya. Masya Allah. Di sana ada sedekah. Maka di sini masih ada yang bujang sini? Masih bujang? Ya, di sini ya ada amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang yang bujang. Sebagaimana juga seperti rahimallahu mra'an istayqadha minal lail, ya. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang bangun di waktu malam, kemudian dia sholat malam, kemudian dia bangunkan istrinya, dan jika istrinya enggan, maka diperciki air, ya kan? Kemudian begitu pula wanita, mudah-mudahan Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam, kemudian dia sholat, kemudian dia membangunkan suaminya, apabila suaminya tidak mau, diperciki air. Ini juga nggak bisa dipraktekkan oleh orang yang belum nikah. Nah, sekarang yang ke-9, az-zawaju liman istata'. Termasuk sebab yang mendatangkan rezeki adalah menikah bagi yang mampu. Ya ma'syarah syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai seluruh pemuda, siapa di antara kalian yang sanggup, memiliki kesanggupan, maka menikahlah. Kesanggupan maksudnya apa? Kesanggupan memberi nafkah lahir dan batin. Jadi bukan hanya memberikan nafkah lahir, tapi batinnya juga. Jadi subhanallah ya, ada terkadang kita dapatkan curhatan atau komentaran ya, atau kasus ada seorang suami tidak menyentuh istrinya 2 bulan lebih, tidak memberikan nafkah batin. Hati-hati ya. 3 hari aja lamutung kalau orang normal. Iya kan? Makanya apa ya ikhwan, harus dicari tahu kesalahannya di mana wanita seperti itu ya. Harus tahu. Jangan-jangan punya simpanan kan gitu ya. Ya enggak? Karena normalnya laki-laki itu kalau tidak disibukkan dengan ilmu, maka disibukkan dengan hawanya, hawa nafsunya. Ya. Kalau dia tidak disibukkan dengan ketaatan, maka dia disibukkan dengan keburukan. Makanya kita perlu perhatikan ini. Nah, kemudian dulu saya pernah ketika belajar tafsir surat Nur ya, An-Nur ayat 32. Kami belajar waktu itu tafsir Qurtubi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum. Nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang belum menikah, minkum di antara kalian, wasalihina, dan juga orang-orang saleh, min ibadikum wa imaikum, dari hamba atau budak-budak kalian dan budak wanita kalian. Iyakunu fuqara, jika mereka itu adalah orang-orang yang fuqara, miskin, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan kayakan dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas ya, lagi Maha mengetahui. Jadi sebutkan dalam tafsir itu asar dari Umar bin Al-Khattab, sungguh merugi orang yang tidak mencari kekayaan dengan menikah.
Ya, rugi. Dan ini terbukti kalau orang yang bujang, kalau bahasa kita habis-habis tulah, ya kan? Cukup untuk diri sendiri, tapi setelah menikah, walaupun misalkan pekerjaannya sama, tapi coba rezekinya ada usaha lain, ada bisnis lain misalkan, ya, jalan-jalan yang sangat banyak. Jadi yang belum menikah, segeralah menikah. Kemudian yang ke-10, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kata Rasulullah SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, hak pilih selama belum berpisah. Au qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana, apabila keduanya jujur dan saling menjelaskan burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi pada jual beli mereka berdua. Wa in katama wa kadzaba, apabila keduanya diam dan berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka berdua. Taib. Jadi keberkahan itu didapatkan dengan jujur. Apa itu keberkahan pada harta? Keberkahan pada harta itu maksudnya yang pertama mendapatkan kebaikan. Yang kedua terus-menerus mendapatkan kebaikan. Jadi pertama bukan hanya sekali tapi terus menerus. Yang ketiga bertambahnya kebaikan tersebut. Ini ciri-ciri harta yang diberkahi. Oh ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada masyarakat Desa Teretal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ibunda kita, nenek kita, bebek kita, Husni Tati atau Nok binti Nawid, dan akan dikebumikan besok pagi. Sekali lagi kami ulangi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Husni Tati atau Nok binti Nawid, akan dikebumikan besok pagi. Atas beritanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi masalah jujur, ya, ini harus terus dipertahankan. Terkadang ada orang ya, sama-sama punya tetangga dianggap sebagai pesaing. Contohnya saja ada yang iri-irian dalam penjualan daging. Sama-sama punya lapak daging atau sama-sama jualan nasi uduk misalkan atau sarapan pagi. Kalau dalam teknik marketing, ya banyak dan ramai itu bisa menjadi ikon, kan gitu. Otomatis orang-orang pada berdatangan karena sudah menjadi ikon. Contohnya ada suatu tempat terkenal dengan tempat HP. Kenapa mereka terkenal? Karena berkumpul. Orang di sana berkumpul mau beli HP ke sana, bukan yang lapak satu-satuan, kan gitu. Orang mau beli emas ke tempat emas. Kalau bahkan dia ada dalam trik bisnis diajarkan juga. Bahkan ada orang yang punya satu usaha, misalkan jualan HP yang mahal. Dia sengaja buat sampingnya HP second, ya, atau HP murahan padahal punya dia juga. Buka lagi servis mahal, pelayanannya full service, mantap, berhasil dan sebagainya. Sampingnya, tukang servis juga, tapi kelihatan sangat sederhana. Padahal punya dia semua. Punya dia semua itu usaha itu. Kenapa? Karena ingin membuat mindset ya, bahwa di situ tempat
HP yang lengkap, misalnya seperti itu. Nah, terkadang ada orang yang sudah berkumpul berbagai macam ini, akhirnya dia membawa kepada dusta, membawa kepada khidah, penipuan, membawa kepada iri, benci. Ya, jangan. Tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian yang ke-11, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu la in syakartum la azidannakum. Ini yang sering kita dengar. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan untuk kalian. Taib. Kemudian yang ke-12 adalah ikram ad-du'afa wal masakin, memuliakan orang-orang lemah dan miskin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum? Bukankah kalian itu ditolong, dimenangkan dan diberikan rezeki? Tidakkah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibghani fi du'afaikum. Carilah aku di orang-orang lemah di antara kalian. Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian diberikan rezeki dan ditolong dengan orang-orang lemah di antara kalian. Ar-rahimuna yarhamur rahman. Ya. Orang-orang yang menyayangi, Allah akan menyayangi mereka. Maka perlu kita muliakan orang-orang lemah. Jadi kita cari orang-orang yang lemah. Bahkan kita bantu. Apa kesulitannya kita bantu. Kemudian yang ke-13 yaitu al-itqan fil amal. Al-itqan fil amal, yaitu mutqin atau terampil dalam pekerjaan. Di satu hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, tidak mengapa kita sebutkan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai jika seorang beramal suatu amalan, dia melakukannya dengan baik atau profesional. Jadi profesional. Masalah rezeki itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya saja tukang. Saya pernah mendapatkan tukang yang sangat kaya dia. Ya. Ternyata dia menjadi kepala tukang, punya kebun, punya ini, punya itu. Ya. Bahkan katanya dia profesional dalam pertukangan. Allah pun bukakan pintu rezeki dari keprofesionalnya itu. Ada juga yang kita dapatkan hanya penjual toge, bisa membangun rumah yang besar. Terampil dalam satu bidang saja itu sudah cukup. Kalau dia benar-benar terampil. Betapa banyak kita dapatkan ada yang menjual pisang saja, ternyata pisangnya dikirim ke berbagai macam rumah makan. Daun pisang saja, dari daun pisang. Ada yang hanya penjual rempeyek atau keripik, ternyata masya Allah usahanya sangat besar. Jadi jangan dipandang remeh dari pekerjaan yang kita geluti saat ini. Begitu pula misalkan ada peternak sapi. Nah ini seolah-olah orang ini ada peternak sapi. Kadang dianggap remeh gitu kan. Apa kerjaan? Ngarit katanya. Diketawain kadang, dibully. Kerja kok ngarit gitu kan. Padahal ketika ditanya sapinya berapa? 10. Kalau dihitung-hitung orang yang tahu dagang kan, misalkan semurah-murahnya sapi dia 15 kalikan 10, 150 juta. Sudah di atas nisab tuh ya kan? Iya kan? Sudah 150 juta gitu. Kadang banyak orang yang
yang katakanlah gengsi-gengsian. Yang penting kerja di mana? Di kantor. Ternyata honorer 500.000 numpang di mertua. Astagfirullah, menang di gaya baik, ya kan? Tapi apa? Tapi ternyata masih tergantung pada orang lain kan. Gimana kita katakan seperti itu ya? Oleh karena itu kita harus ubah. Yang namanya bekerja itu bukan hanya menjadi pegawai. Banyak usaha yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan rezeki yang halal, insya Allah. Dan perlu kita ingatkan juga, kalau seseorang sudah komitmen mencari rezeki yang halal, maka jalan-jalan yang halal lainnya akan terbuka. Yakin. Tapi kalau dia sudah putus asa dengan yang halal sehingga dia masih berkecimpung dengan yang haram, maka terus dia akan berkutat atau terus menerus di yang haram. Saya teringat dulu ada seorang yang curhat. Ya, ketika saya ke Batam, Ustadz, saya dulu pernah main ke Ustadz Fulan, sampai ke apartemennya, saya izin, ternyata dilayani sampai apartemennya. Baru saya berkata kepada beliau, Ustadz, saya ini masih belum bisa berlepas dengan bank. Apa nasihat beliau? Beliau nasihati saya, antum jangan berpikir besok antum masih hidup. Yang namanya mati nggak tahu datang kapan, kata beliau. Akhirnya beliau pulang ke Batam, langsung hutang-hutang banknya dilunasi dan sebagainya, ya. Kemudian buka usaha, masya Allah, sampai slotnya habis. 1, 2, 3, 4 habis. Bukan slot judi ya, slot laki-laki, habis slotnya. Nah ini Bapak paham ini. Slotnya habis karena Allah berikan rezeki. Ya, itulah pelajaran kalau kita, kata beliau, mengikuti nasihat ulama atau nasihat ustadz gitu kan. Datang tukang bank atau orang-orang bank ya, ini nawarkan pinjaman. Kata beliau terakhir ngomong ke saya, pertemuan kedua, saya itu Pak, katanya, bukan lagi memerangi riba. Saya sekarang memerangi yang namanya hutang, katanya. Saya nggak mau berhutang lagi, katanya. Meskipun itu halal, bukan riba. Saya sekarang tidak mau berhutang. Masya Allah. Jadi apa? Kalau kita berpikir ke yang halal, maka akan dibukakan rezeki-rezeki yang halal berikutnya, insya Allah. Jadi sama teman-teman kita, misalkan dia pejabat, angkatan, polisi dan sebagainya. Jadi kita lihat dia meninggalkan sogok menyogok, suap menyuap dan sebagainya, tapi ternyata dia punya usaha. Ada yang jualan kopi dari Pagar Alam gitu kan, masya Allah, hasilnya lebih banyak daripada gaji dia sendiri. Ada yang jualan kayu, jualan ini, jualan itu. Ada yang jualan jualan kaplingan gitu kan. Jualan kaplingan. Akhirnya rezeki Allah itu luas gitu ya. Ketika berpikir sempit, pokoknya harus dengan sogok menyogok, suap menyuap, korupsi, sempit, itulah rezekinya di situ. Tapi ketika dia berpikir, saya cukup dengan gaji ini halal, ya kan? Saya bekerja dengan profesional, ternyata berpikir, wah, mencukupi kebutuhannya dan keinginannya apa? Dengan cara cari rezeki yang halal. Allah pun bukakan, ya, bukakan rezeki yang halal. Ini mau umroh misalkan sekeluarga, gitu kan? Nggak perlu pakai sogok menyogok, suap menyuap atau korupsi, nggak perlu. Baik. Jadi, ya ikhwan, ya rahimani wa rahimakumullah, carilah keberkahan dalam hidup kita. Ya terkadang ada keluhan dari sebagian pegawai gitu kan. Ustadz, saya ditawarkan
bekerja di sini di tambang. Berapa? Wah, 2 digit Ustaz. 20-an juta. Saya ingin mematahkan ajakan itu. Saya tanya, apakah dia bahagia? Saya bilang. Habis itu pertemuan kedua beliau bilang, iya Ustaz. Dia itu meskipun gajinya 20-an juta, cicilan mobilnya sekian, cicilan motornya sekian, jadi nak sedekah besar katanya. Mau sedekah aja sulit, hidupnya sempit terus. Keluarganya carut marut, hancur. Yang ini selingkuh. Iya Ustaz. Lemak di pondok tulah pokoknya. Ujung-ujungnya apa? Enak di pondok. Jadi kalau mau sesuatu yang lebih, usaha. Beliau jualan jajanan, gorengan, sebagainya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kalaupun itu di pondokku kurang atau di sekolah itu kurang, cari. Ya, Allah alam bisawab. Sudah 8:30. Kayaknya ada yang jauh-jauh juga, ya. Saya rasa cukup pertemuan kita. Barakallahu fikum jami'an, tidak usah pertanyaan. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.